Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirip halnya kematian dan rezeki, jodoh ialah sebuah rahasia kehidupan yang tidak dapat kamu ketahui kepastiannya, hanya Allah yang mengetahuinya dan telah mengaturnya untukmu. Seperti diketahui, jodoh merupakan bagian dari takdir. Manusia hanya dapat berusaha dan berdoa agar diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah. Jodoh dapat datang dengan cara tidak terduga bagi mereka yang tabah menantinya dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Saksi Imaji. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada seorang lelaki soleh, tapi sampai dengan usia di atas 40 tahun belum nikah-nikah juga. Beberapa kali sempat hampir menikah, gagal. Ada aja gitu, ada aja. Akhirnya satu waktu dia berdoa, dia seorang wali min auliyaillah, tapi kayak nggak ada jodohnya mulu gitu. Satu waktu dia doa, ya Allah, saya ini apakah memang kira-kira nggak ada jodohnya nih ya Allah di dunia? Kalau memang saya kiranya tidak berjodoh di dunia, kasih lihat kepada saya ya Allah, jodoh saya nanti di surga. La amin. Kamu lagi ngedoain siapa nih? Kamu jomblo juga? Kepengen nikahnya ntar di surga aja? Atau jangan-jangan yang amin emak-emak nih? Kepengen jodohnya di surga bukan suaminya yang sekarang lah. Jadi teman-teman, dia doa kayak begitu, subhanallah, Allah ijabah, namanya doa orang soleh. Malam harinya dia bermimpi dikasih tahu bahwa jodoh dia adalah Fulana bintu Fulan al-Fulani di sebuah desa. Satu waktu sebagai orang soleh, orang alim, dan seorang dai, dia datang ke kampung itu untuk berdakwah, kayak perayaan maulid gitu. Malam-malam habis selesai dakwah dia nanya, ada nggak yang kenal sama Fulan bin Fulan al-Fulani? Gak ada yang kenal orang sedaerah itu. Rupanya perempuannya nggak terkenal, calon istrinya di surga. Beberapa malam kemudian dia ngisi lagi kajian di sebuah daerah di kampung. Jadi misalnya di Bogor, besokannya dia ada kajian di kampungnya Bogor, apa misalnya Jonggol misalnya gitu. Habis selesai kajian dia nanya, di sini ada nggak yang kenal Fulanah bintu Fulan al-Fulan? Pengen tahu, dia pengen ketemu sama calon istrinya di surga. Akhirnya ada satu orang yang kenal. Pas habis selesai majelis, orang itu maju ke depan, dua orang bubar. Dia bilang, Syekh tanya tentang Fulana bintu Fulan al-Fulan. Iya, dia bilang, kamu kenal? Kenal Syekh, tapi Syekh ngapain nanya dia? Kenapa memangnya? Dia itu orang kulit hitam, tinggal di atas lereng gunung. Dia hidup sendirian menggembalakan kambing-kambingnya, gak bersosialisasi sama masyarakat, hidup sendirian aja gitu. Dan dia adalah perempuan berkulit hitam. Untung aja jodoh di surga. Kalau di surga mah kan cakep semua ya. Dia bilang, kamu tahu rumahnya? Dikasih tahu rumahnya, besokannya dipergiin sendirian, dipergi ke lereng gunung itu tadi. Bener aja tuh. Jadi di sebuah gunung yang nggak ada apa-apa, ada satu rumah, atau dia tuh rumahnya si perempuan itu. Begitu dia mau masuk ke dalam rumah, subhanallah, dia liatin ada serigala sama kambing
lagi sayang-sayangan, lagi peluk-pelukan. Padahal biasanya yang namanya kambing lari dari serigala, serigala menerkam kambing. Si Syekh ini karena dia adalah orang yang banyak belajar, ngerti kenapa bisa ada serigala sama kambing sayang-sayangan. Kenapa? Karena tenang. Karena tenang. Ketenangan itu turun. Jadi ini kenapa bisa ada kambing sama serigala sayang-sayangan? Allah turunkan rahmat gede banget di tempat tersebut. Dengan rahmat yang turun, kasih sayang yang turun dari Allah, sampai bisa bikin serigala pun keturunan rahmatnya Allah tersebut, dapat rahmat dan kasih sayang Allah tersebut, sampai bikin serigalanya hatinya jadi tenang, penuh dengan kasih sayang. Termasuk kambingnya juga kayak begitu. Paham? Wih, ini perempuan waliyah nih, ini perempuan kekasih Allah nih, sampai bisa diturunin rahmat segitu gedenya, sampai bisa bikin serigala sama kambing sayang-sayangan. Tambah semakin penasaran, ketok pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fulana bintu fulan al-fulani, sebutin namanya yang dia dengar di dalam mimpinya. Sekali dia berucap salam, yang di dalam nyaut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya fulan bin fulan al-fulani, disebut namanya juga. Jadi jangan salah, ini perempuan yang di dalam rumah udah tahu siapa yang datang di pintunya, bahwa dia adalah calon jodohnya di surga. Keren ya, para wali-wali ini memang keren-keren nih. Orang-orang paling keren-keren di atas muka bumi, mereka-mereka ini. Terus perempuan tersebut bilang, walah min inda babi, pergilah dari pintuku, bukan di dunia tempat kita bertemu. Nih adik-adik nih yang masih kepikiran buat pacaran, dek, jangan sampai pacaran membuatmu di akhirat nanti nggak bisa masuk surga karena kamu tertarik sama yang haram. Allah halangkan darimu kenikmatan yang halal. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh, dek. Jadilah perempuan-perempuan berkelas. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Pacaran hanya akan mendekatkanmu kepada neraka. Naudzubillah min dzalik. Saya sarankan padamu adik-adikku sekalian, jangan pacaran. Kalau sekarang masih ada yang lagi punya pacar, putusin. Bilang sama pacarmu, putuskan atau halalkan. Dalam agama Islam, tentang jodoh sudah disinggung dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Nabi Muhammad bersabda, Allah telah mencatat ketentuan-ketentuan ciptaannya 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. HR Muslim dan Tirmidzi. Maka agar takdir kita baik, kita harus berikhtiar dengan upaya, usaha, dan termasuk doa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.